Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Diah Purwaningsi dengan NIM 2003102126. Saya dari kelas 7D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan mekanisme kredit yang ada pada perbankan di Indonesia. Saya memilih untuk menjelaskan jenis dan mekanisme kredit yang ada pada Bank BRI. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain. Nah, jadi jenis pinjaman kredit yang ditawarkan Bank BRI itu sangat banyak sekali ya teman-teman, sangat bervariatif lah. Nah, untuk produk layanan pinjamannya itu ada mulai dari pribadi, UMKM, dan koperasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang KPR BRI. KPR itu apa? KPR itu kredit pemilikan rumah. Jadi BRI ini memberikan solusi dan kemudahan dalam memiliki hunian yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman bisa mengajukan pinjaman ini untuk pembelian baru atau bekas, untuk refinancing, top up, pembangunan, renovasi, dan take over atau take over top up dari bank lain. Untuk syaratnya bisa dilihat di sini. Yang kedua, ada KPR Sejahtera BRI. Jadi, kredit pemilikan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan total penghasilan keluarga suami plus istri itu maksimal 8 juta per bulan, atau kalau sendiri-sendiri 4 juta per bulan, dengan jangka waktu kredit maksimum 20 tahun dengan tetap mengacu kepada persyaratan pembatasan umur calon debitur. Nah, untuk suku bunganya itu 5% selama jangka waktu kredit, bebas biaya PPN dan premi asuransi. Untuk syaratnya bisa dilihat di sini. Yang ketiga, ada BRI Guna Karya. Jadi ini adalah kredit tanpa agunan dari Bank BRI bagi calon debitur dengan penghasilan tetap atau gaji ya teman-teman, itu untuk sistem pelunasannya. Nah, BRI Guna Karya ini adalah solusi pembiayaan satu atap, baik untuk kebutuhan produktif maupun non produktif seperti aset bergerak dan tidak bergerak, renovasi rumah, kebutuhan kuliah atau sekolah, pengobatan, pernikahan. Nah, maksimalnya ini ada 180 bulan atau 15 tahun. Kemudian yang keempat ada BRI Guna Purna. BRI Guna Purna ini adalah kredit kepada calon debitur dengan masa pembiayaan calon debitur telah memasuki masa pensiun. Maksimalnya ada 180 bulan atau 15 tahun, atau bisa juga memasuki usia 75 tahun saat jatuh tempo. Nah, kemudian yang kelima itu ada BRI Guna Umum. BRI Guna Umum ini adalah kredit kepada calon debitur dengan masa pembiayaan saat calon debitur menjadi pegawai atau karyawan hingga memasuki masa pensiun. Untuk syaratnya ada di sini. Yang keenam, yang selanjutnya ada BRI Guna Pendidikan. Masih satu rangkaian dengan sebelumnya. Jadi ini memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendidikan, akan tetapi hanya bisa dimanfaatkan jika teman-teman akan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3. Maka sebelum mengajukan pinjaman, teman-teman harus mempunyai penghasilan tetap terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada kredit usaha mikro. Ini sering banget ya kita dengar KUR. Nah, ini udah nggak asing lagi pastinya bagi teman-teman nasabah BRI, khususnya nih pelaku usaha mikro kecil ya, UMKM. Nah, untuk kredit yang satu ini, Bank BRI itu menerapkan bunga efektif sebesar 6% per tahun dan bunga 0,41% flat per bulan. Untuk syaratnya ada di sini. Selanjutnya yang ke-8 itu ada Bulperdes BRI. Jadi kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individu ya, jadi badan usaha maupun perorangan yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI unit dan teras BRI ya istilahnya, dengan suku bunga 0,9% flat per bulan.
Selanjutnya ada KKB mobil bekas dan baru. Jadi Bank BRI juga memiliki jenis pinjaman lain bagi teman-teman yang ingin memiliki kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Nah, teman-teman itu bisa mengajukan pinjaman KKB BRI atau kredit mobil bekas dan kredit mobil baru ke Bank BRI. Untuk syaratnya ada di sini. Selanjutnya nih yang ke-10 ada KKB BRI Refinancing. Jadi jenis pinjaman KKB ini memungkinkan teman-teman untuk bisa menjamin kendaraan yang kamu miliki tanpa ada biaya provisi dan persyaratan khusus. Yang ke-11 ada kredit motor premium. Nah, jenis pinjaman kredit ini diperuntukkan untuk melengkapi lifestyle bagi teman-teman yang ingin membeli motor mewah dengan harga ratusan juta rupiah. Misalnya Royal Enfield gitu dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-12 ada kredit modal kerja. Jadi fasilitas kredit ini itu untuk membiayai operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang, dan persediaan. Dengan suku bunga pinjaman sebesar 6% dan memiliki limit pinjaman hingga 50 juta. Selanjutnya yang ke-13 ya, itu ada kredit investasi. Jadi fasilitas kredit ini itu untuk membiayai operasional usaha, termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses produksi, piutang, dan persediaan. Nah, batas kreditnya itu dari 100 juta hingga 40 miliar dengan suku bunga yang bersaing ya, yakni sebesar 6% atau bisa ditentukan sendiri. Kemudian jangka waktu kreditnya hingga 15 tahun, 180 bulan ya, atau usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun. Selanjutnya yang ke-14 ada kredit pangan. Jadi kredit investasi atau modal kerja komersial khusus di bidang pangan yang diberikan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian. Nah, di jenis kredit ini tuh suku bunga tidak dipungut biaya provisi dan administrasi dengan bunga flat sebesar 13% sampai 15% per tahun. Selanjutnya ada resi gudang. Jadi kredit jenis ini adalah dengan jaminan resi gudang yang diberikan bank kepada petani, kelompok tani, gapoktan, dan koperasi dengan jangka waktu maksimum 6 tahun. Jadi plafon maksimum dari nilai resi gudang ini 70%, bunga efektif 6 tahun. Yang ke-16 itu ada pinjaman kemitraan. Nah, pemberian dana kredit program kemitraan itu untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Yang selanjutnya, yang ke-17 ada supply chain financing atau SCV. Itu merupakan solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan modal supply chain. Dengan supply chain financing itu BRI ingin menjadi mitra bisnis yang memberikan nilai tambah bagi teman-teman dalam penetapan terms of payment tanpa mengorbankan arus kas supplier atau vendor, jadi atau buyer distributor gitu. Selanjutnya yang ke-18 ada kredit waralaba. Nah, jadi kredit yang diberikan kepada penerima waralaba atau franchise ini membutuhkan modal kerja maupun dana investasi pendirian toko waralaba. Besarnya pinjaman yang teman-teman bisa dapatkan sesuai dengan kontrak kerja invoice yang diperoleh itu mulai dari 100 juta sampai dengan 50 miliar dengan suku bunga bersaing. Yang ke-19 ada kredit agunan kas. Jadi fasilitas kredit dengan agunan volley kas kolateral yaitu seluruh agunannya berupa giro maupun deposito atau setara kas lainnya. Suku bunga yang kompetitif dan biaya yang ringan. Kemudian yang ke-20 yaitu bank garansi.
Nah, ini itu membantu kelancaran pelaku bisnis UMKM dalam pengerjaan suatu atas pelaksanaan kontrak kerja yang telah disepakati. Berlaku untuk pembelian baru atau bekas, pembangunan, renovasi, atau take over dari bank lain. Kemudian suku bunganya itu kompetitif ya. Terus limit kreditnya juga tidak terbatas. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada pinjaman online BRI Ceria. Jadi, pinjaman online BRI Ceria merupakan salah satu layanan pinjaman yang terbaru dari Bank BRI. Teman-teman bisa mengajukan pinjaman secara online melalui BRI Ceria lewat aplikasi pinjaman online. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.